Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja ya semuanya. Dan walaupun saat ini Jakarta sudah memasuki PPKM level 1, tapi kakak tetap mengharapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatannya. Kakak juga ingin menyampaikan semoga kalian tetap semangat walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara online ya. Oke, baik. Pada pertemuan pagi ini, izinkan kakak untuk melanjutkan materi mengenai transformasi geometri ya. Jika minggu lalu kita sudah membahas transformasi geometri berupa refleksi, dan minggu lalu kakak juga sudah menjelaskan kalau transformasi geometri itu ada 4 jenis ya. Ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, maka untuk pertemuan pagi ini kita akan membahas transformasi geometri berupa translasi. Baik, untuk pokok bahasannya, pada pagi ini adalah pengertian translasi dan juga translasi pada bidang koordinat ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya, kakak berharap setelah kalian mempelajari ini, kalian mampu memahami pengertian dari translasi, lalu mampu memahami translasi pada bidang koordinat, dan yang terakhir, kalian mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan mengenai transformasi geometri berupa translasi ya. Bukan refleksi di sini, berupa translasi. Nah, kakak review sedikit apa itu transformasi geometri ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari ini. Jadi transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain atau posisi akhir atau posisi bayangannya ya di x aksen, y aksen. Nah, kemarin kita juga sudah tahu bahwa ada 4 jenis transformasi. Ada pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perkalian. Oke. Nah, untuk pertemuan pagi ini, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, kita akan membahas tentang pergeseran atau translasi. Oke, baik. Untuk pergeseran dan translasi ya. Pergeseran atau translasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari refleksi. Kakak ingin memberikan contoh konkret geometri transformasi pada kehidupan sehari-hari ya. Jika refleksi, contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian berkaca, kalian sedang menggunakan kaca, itu adalah kalian sedang melakukan refleksi. Diri kalian itu adalah titik asalnya, sedangkan bayangan yang ada di cermin, hasil cerminan kalian yang ada di dalam cermin itu adalah titik bayangannya. Dan cerminnya itu adalah sumbu yang mencerminkan titik asal dengan titik bayangan. Jika kemarin direfleksi, sifat-sifatnya adalah jarak dari titik asal ke cermin dan jarak dari titik bayangan ke cermin sama, lalu geometrinya akan saling berhadapan ya. Nah, sedangkan di translasi ini sifat-sifatnya apa saja? Nah, kita sebelum mengetahui sifat dari translasi ini, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari translasi ya. Nah, mungkin jika membaca ini kalian akan pusing ya. Kakak ingin memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari saja. Translasi ini yang dinamakan translasi adalah pergeseran. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contoh paling mudahnya seperti kalian ya. Ketika kalian ingin mengambil pulpen. Awalnya pulpen kalian ada di dalam tempat pensil kalian. Lalu kalian pindahkan pulpen tersebut ke meja kalian. Nah, itu kalian sedang melakukan pergeseran. Kalian sedang melakukan translasi terhadap pulpen kalian. Yang tadinya di koordinat di dalam tempat pensil kalian, kalian pindahkan ke atas meja kalian. Atau bahkan di atas meja kalian pun yang tadinya terletak di ujung kiri, kalian pindahkan ke ujung kanan. Nah, itu kan kalian sedang menggeserkan pulpen kalian dari kiri ke kanan. Jadi, translasi itu adalah pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Sebagai contoh, di sini ada gambar segitiga ABC. Nah, di contoh soal ini kakak mentranslasikan segitiga ABC ini ke kanan. Kakak geser segitiga ABC-nya ke kanan. Sesuai pengertiannya tadi, geometri pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Jadi ABC ini semuanya digeser sejauh dan arah yang sama. Kalau A kakak geser ke kanan sejauh 3 satuan, maka C dan B juga harus kakak geser ke kanan sejauh 3 satuan. Tidak akan berbeda ini, karena dia masih satu bidang geometri ya. Oke, bisa dipahami? Kakak harap bisa dipahami ya.
Nah, lalu suatu translasi ini dapat kita tinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika pergeseran sejauh A sejajar sumbu X, jika A-nya lebih besar dari 0, maka digeser ke kanan. Kalau A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, kita geser ke kiri, sejajar sumbu X ya. Dan pergeseran sejauh B sejajar sumbu Y, jika dia B-nya lebih besar dari 0, maka kita geser ke atas. Kalau B-nya kurang dari 0 atau B-nya negatif, kita geser ke bawah. Nah, tadi karena A yang sejajar sumbu X dan B yang sejajar sumbu Y, maka untuk notasi dari translasi dapat dituliskan seperti yang di bawah ini. T sama dengan AB seperti ini, atau T, A, B. Kita sudah belajar di koordinat kartesius ya. Kalau A, B ini pasti punyanya X dan Y. Tadi karena A-nya sejajar sumbu X, maka A yang di depan, B sejajar sumbu Y, maka B yang di belakang. Oke, seperti apa contohnya? Mungkin jika seperti ini saja kalian bingung ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Titik A ada di koordinat 1,3. Di sini ya, 1,3. Ditranslasikan oleh T sejauh 3,4. Maka letak bayangan dari A aksen adalah, nah, tadi ditranslasikan oleh T 3,4. Tadi dikatakan translasi itu T A, B. Kalau seperti ini artinya dia ditranslasikan 3,4 memiliki arti titik A ini kita geser ke kanan sejauh 3 satuan, lalu kita geser ke atas sejauh 4 satuan. Menjadi seperti ini. Contohnya ya, titik A karena ditranslasi 3,4, maka pertama kita geser dulu ke kanan sejauh 3 satuan. Bisa dilihat yang warna ungu ini. Kita geser 3 satuan. 1, 2, 3. Ke sana. Lalu selanjutnya kita geser ke atas sejauh 4 satuan. Kita geser ke atas sejauh 4 satuan. Di sana. Didapatkanlah letak bayangannya di A aksen. Di sini. Kakak harap bisa dimengerti ya. Ini jika kita lihat secara grafik. Jika kita lihat melalui koordinat kartesius mudah kita bisa menggeser-gesernya. Nah, bagaimana jika bentuknya hanya sebuah soal tidak memiliki gambar ya? Nah, jika secara rumus dapat dituliskan seperti ini. Ini sama ya soalnya seperti tadi. Titik A ada di 1,3 ditranslasikan oleh T 3,4, maka letak bayangan dari A aksen adalah, nah di sini. Titik A itu kan X, Y. Sedangkan translasi tadi A, B, dan kita tahu bahwa bayangan atau titik A aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Tadi kita dapat kalau letak A aksennya ada di 4,7. A-nya 1,3, T-nya 3,4. Nah, kakak ingin kita menganalisa bersama ya, apa hubungannya antara A dengan A aksen ini. Ternyata kita bisa mendapatkan nilai A aksen dengan menjumlahkan titik A dengan translasinya. Ini, X di A kan 1, translasinya 3. 1 tambah 3 jadi 4. Lalu ini 3 tambah 4 jadi 7. Maka bisa kakak tuliskan bahwa X aksen sama dengan X ditambah Y, sedangkan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Seperti ini. Ini yang paling penting ya untuk kalian ingat, yang X aksen dan Y aksen ini, yang sama dengan ini. Yang secara rumusnya seperti ini. Contoh lain, di contoh ini tadi pergeserannya semua bernilai positif ya, 3 dan 4. Bisa kita jumlahkan kalau secara rumus. Nah, bagaimana dengan contoh yang seperti ini? Translasinya bernilai negatif. Sebetulnya tidak perlu bingung ya. Jika translasinya bernilai negatif, caranya pun sama. Titik A ada di 3,5, ditranslasikan oleh T 3,-3, maka letak bayangan dari A aksen ada di mana? Nah, kalau T-nya 3,-3 artinya apa? Kita geser titik A ke kanan sejauh 3 satuan, lalu kita geser ke bawah, karena negatif ya. Kita geser ke bawah sejauh 3 satuan. Berarti sebagai contoh seperti ini, ada titik warna ungu lagi, kita geser dulu ke kanan 3, 1, 2, 3, lalu kita geser ke bawah sejauh 3 juga, 1, 2, 3. Nah, ternyata letak koordinatnya ada di 6,2 ya. Nih, 6,2. Caranya sama aja. Tadi kan X aksen itu adalah X ditambah A. Kita tambahkan saja untuk mencari letak X dari bayangannya. Kita tambahkan nilai X di titik asal dengan nilai translasinya. 3 tambah 3, 6. Lalu untuk mencari Y aksennya sama. Tinggal Y ditambah B. 5 ditambah -3, 2. Seperti itu translasi. Translasi ini jauh lebih mudah dibanding refleksi kemarin ya, karena di refleksi kemarin ada 7 jenis, sedangkan di translasi udah hanya ada 1 jenis seperti ini. Oke.
Nah, ini contoh soal lain berupa soal saja tidak ada gambarnya. Titik A 7, -6 ditranslasikan oleh T sejauh negatif 2,4, maka koordinat titik A aksen ada di mana? Nah, tadi kan rumusnya tinggal kita jumlahkan saja ya, X tambah A, Y tambah B untuk mencari bayangan. Maka ini bisa tinggal 7 ditambah negatif 2 jadi 5, dan ini negatif 6 ditambah 4 jadi negatif 2. Berarti titik bayangannya ada di 5, negatif 2. Semudah itu ya. Nah, ini contoh lain. Hanya saja jika ditranslasi itu tidak selamanya yang ditanyakan adalah titik ditranslasikan bayangannya di mana. Bisa ditukar-tukar, bisa dibalik. Bisa saja titiknya diketahui, titik asalnya diketahui, titik bayangannya diketahui. Yang ditanya translasinya seperti apa. Atau bayangannya diketahui, translasinya diketahui, yang ditanya titik asal. Contoh ya, ini masih yang mudah, masih yang titik diketahui, titik asal diketahui, dan ditranslasikan. Ditanya titik bayangannya. Kalau bayangan yang ditanya, kita bisa tinggal menjumlahkan saja ini. 2 ditambah 3, lalu negatif 3 ditambah 2. Seperti ini. Nah, ini yang ingin kakak tekankan kalian untuk memahami ini. X aksen adalah X tambah A, Y aksen adalah Y tambah B. Karena yang ditanya adalah X aksen dan Y aksen, yaitu bayangan ya. Maka bisa kita masukkan seperti ini. Nah, contohnya yang seperti ini. Bagaimana jika seperti ini? Titik S, ini titik awal ya karena tidak ada aksennya ya. Titik S, M, N, ditranslasikan oleh T negatif 5,1, menghasilkan S aksen 3, negatif 7. Nah ini ya, kita tahu bayangannya, kita tahu translasinya. Yang ditanya adalah titik asalnya. Jadi kalian jangan setiap soal translasi langsung dijumlahkan saja. Jangan ya, kita lihat dulu soalnya yang ditanya apa. Soalnya kalau seperti ini dibalik. Yang diketahui bayangan dan translasi yang ditanya adalah titik asal. Nah, kita gunakan saja rumus tadi, bahwa untuk mencari bayangan X aksen itu adalah X ditambah A. Kita tahu X aksennya adalah 3, lalu A-nya adalah negatif 5, maka kita bisa mencari nilai X. Nah, dengan manipulasi, kita dapat bahwa X-nya adalah 8. Dengan memindah-mindahkan ya, kita dapat X-nya 8. Untuk Y-nya sama, kita dapatkan Y-nya negatif 8. Maka bisa kakak simpulkan bahwa titik S terletak di 8, negatif 8. Lalu selanjutnya ini, diketahui titiknya 7,0 dan bayangannya negatif 1, negatif 1. Yang ditanya adalah A, B. Translasi A, B. Lalu yang ditanya adalah nilai dari A ditambah B ya. Nah, di sini kita tahu titik asalnya adalah 7,0, titik bayangannya adalah negatif 1, negatif 1, yang ditanya adalah translasinya, berarti yang ditanya adalah A dan B-nya. Dan kita dapatkan ini dengan perhitungan kita, dengan rumus yang tadi, kita dapatkan A-nya negatif 8, sedangkan B-nya negatif 1. Sehingga translasinya sejauh negatif 8, negatif 1. Di soal yang ditanya adalah A ditambah B, berarti A tambah B sama dengan negatif 9. Baik, kakak harap bisa dipahami ya untuk translasi ini. Maka kakak bisa menyimpulkan, kakak bisa merangkum bahwa pembelajaran pagi ini mengenai translasi adalah pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Lalu untuk notasi translasi ada dua ya, bisa T, A, B atau T sama dengan A, B seperti yang ada di PPT ya. Dan yang terakhir, untuk rumusnya, titik A atau titik asal X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka letak bayangannya akan terletak di A aksen X tambah A, Y ditambah B. Seperti itu. Kakak harap untuk pembelajaran pagi ini bisa dipahami. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Kakak harap bisa dipahami.